Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru serta karyawan Sangkau Semua. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini, hari Jumat tanggal 27 Oktober tahun 2023, kita masih bisa bertatap muka, berkumpul di ruangan yang sejuknya masih kurang karena baru dinyalakan. Yang pertama tentunya rasa syukur kita karena kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, nikmat keselamatan. Maka nikmat-nikmat ini mari kita lisankan, kita ikrarkan, kita terima. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat salam kita terkepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tergolong sebagai umatnya, diakui sebagai umatnya, dan kelak mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Ibu bapak yang saya hormati, sesuai dengan undangan yang di-share, ini barangkali undangan agak terlambat atau memang kemarin sudah ya waktu atau kegiatan yang memang, mohon maaf, kemarin hampir 1 atau setengah hari itu saya akan megang HP, maka dihubungi Pak Gani, dihubungi Pak Munir, saya baru balas malam, jam 10 malam. Sudah pada istirahat barangkali. Nah ini Pak Gani WA, Pak Munir juga WA, masih ada di Demak, belum megang HP, baru setelah tahlilan malam itu pulang baru megang HP. Ya, kali informasinya terlambat, mohon maaf, tapi tidak mengurangi kegiatan pada hari ini. Harapannya ini anak-anak sudah kami pulangkan, nanti bisa diikuti dengan sepenuh hati. Ya, apa yang akan saya sampaikan, yang masih berada di ruang guru ataupun ruang guru, tolong dihubungi, tolong bisa ikut serta di sana. Ya. Kita buka dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa hal yang nantinya akan kami sampaikan, tapi sebelum nanti beberapa hal itu kita sikapi, ini ada pemaparan atau budaya positif dari penyampaian Pak Gani nanti
Baik, mohon izin Bapak Ibu, di sini kemarin saya memang ada tugas untuk memaparkan sebagai aksi nyata saya di Calon Guru Penggerak, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang sudah saya buat di sini. Saya Gani Rizkanto, Calon Guru Penggerak angkatan 9 dari SMK Wali Songo, Semarang. Diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Di sini nanti ada beberapa poin Ibu Bapak yang ingin saya sampaikan. Itu ada konsep inti budaya positif, yaitu ada perubahan paradigma tentang pembelajaran profil pelajar Pancasila. Lalu di sini ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan yang akan saya utarakan, kebutuhan dasar manusia, lalu ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin nantinya Bapak Ibu guru yang ada di sini bisa sedikit belajar, dan mohon maafnya juga saya di sini tidak menggurui panjenengan Bapak Ibu. Di sini saya sama-sama belajar untuk materi kali ini. Jadi mohon maaf kalau nanti dalam menyampaikan saya ada salah-salah kata seperti itu. Pembelajaran dengan paradigma baru di sini panjenengan mungkin sudah mengenal profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, pendapat kritis, kreatif, dan mandiri. Tentunya dari pembelajaran P5 ini atau proses pembelajaran Pancasila ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sosial psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang terjadi pada saat ini atau yang terjadi pada kebutuhan pembelajaran saat ini ada beberapa miskonsepsi terhadap teori kontrol. Yang pertama, mungkin sebagai Bapak Ibu guru pasti ada ilusi guru mengontrol murid. Jadi di sini ada gambaran ketika kita sebagai guru terhadap murid itu bahwa guru harus nurut kepada kita semua. Murid itu akan nurut kepada kita semua. Yang selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi ketika kita ngejudge anak bahwa mendapatkan kritik, mendapatkan masukan yang pedas itu bisa menguatkan karakter anak sebagaimana yang kita inginkan, seperti itu. Lalu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi di sini ketika sebagai guru terhadap siswa, ketika itu ada penyampaian tapi harus nurut sesuai dengan keinginan yang kita inginkan. Nah, itu miskonsepsi yang terjadi saat ini. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, jadi ilusi ketika kita berangan-angan bahwa semua yang kita lakukan itu adalah benar adanya. Semua yang kita lakukan itu bisa menjadi contoh terhadap siswa-siswi kita. Tapi yang terjadi tidak seperti itu, ya Bapak Ibu. Jadi di sini untuk mengubah miskonsepsi tadi ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, yaitu stimulus respon lawan teori kontrol pandangan terhadap dunia. Di situ ada realitas kebutuhan kita sama. Jadi antara guru dengan siswa itu mungkin berpendapatnya juga sama. Kalau teori kontrol tentang dunia itu realitas atau kebutuhan kita berbeda, seperti itu. Lalu semua orang melihat hal yang sama, sehingga orang juga memiliki gambaran yang berbeda. Artinya di sini kita semua berpikirnya akan bermacam-macam, persepsi kita juga akan bermacam-macam. Respon yang terjadi, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama terhadap kita. Tapi yang terjadi di lapangan, kita itu berusaha
Disiplin positif kita masuk ke materi kedua, yaitu disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi di sini memberikan disiplin ke anak-anak itu bukan tentang memberikan imbalan. Ketika di situ mungkin, ayo kan kita masuk ke pembelajaran saya, nanti saya akan beri kalian itu. Atau misalkan pembelajaran nilai, ketika kamu berbuat baik, nanti akan saya beri nilai yang baik juga. Tidak seperti itu gitu. Jadi di sini kesimpulannya sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin positif ini nantinya mengarah kepada kesadaran masing-masing anak, masing-masing diri kita sebagai bapak ibu. Jadi tanpa paksaan, tanpa hukuman. Nilai-nilai kebajikan yang ada di pembelajaran ataupun di dunia pendidikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh dari nilai kebajikan institusi atau organisasi kita sebagai lembaga SMK Wali Songo itu ada 3 hal yang di sini profil pelajar Pancasila. Di situ ada nilai kebajikan, beriman dan bertakwa kepada Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan pengalaman kritis. Di sini juga ada tentang primary year program, yaitu kegiatan dasar atau nilai dasar. Itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen bersama-sama. Yang terakhir keterampilan hidup, yaitu life skill yang pernah kita dapatkan juga dapat dipercaya, lurus, hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Selanjutnya, Bapak Ibu, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia pastinya ada pada diri kita masing-masing. Di sini sedikit saya jelaskan atau saya paparkan, yaitu kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar itu apa saja, Bapak Ibu? Di sini ada 5: bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Pastinya kebutuhan ini yang kita inginkan atau yang kita dapatkan setiap harinya. Bertahan hidup contohnya adalah makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Dan lalu untuk kasih sayang dan rasa diterima, yaitu rasa diterima itu sendiri dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu untuk kasih sayang dan rasa diterima. Lalu selanjutnya adalah penguasaan. Penguasaan di sini adalah kita pasti memiliki kaitannya dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Lalu kebebasan yang lalu kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya adalah kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir kesenangan, yaitu mungkin bermain, kita suka bercanda, antusiasme dan tertawa, seperti itu. Motivasi perilaku manusia yang di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya di sini kita utarakan kepada siswa kita, kalau kita nggak melakukan, kenapa sih? Kalau kita nggak melakukan antara kesadaran disiplin positif tadi, kenapa sih? Supaya kita terhindar
terhindar dari hukuman. Jadi ketika ada hukuman pasti ada rasa untuk mencari aman ataupun terhindar dari hukuman itu. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau saya melalui apa sih yang kita dapatkan nanti? Contoh saat ini, ketika kita mengikuti undangan atau mengikuti kegiatan ini, kita akan berharap apa sih yang akan kita dapatkan? Mungkin seperti itu, Bapak Ibu. Ya, selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kegiatan motivasi perilaku ini, kalau di situ masih berdasarkan tadi mengharap ataupun kalau kita tidak melakukan itu, kenapa sih? Nah, itu berarti kita masih berasal dari motivasi ekstrinsik, masih berasal dari luar. Ada godaan-godaan dari teman atau yang lain seperti itu, atau dari lingkungan. Tapi kalau kita sudah berdasarkan, kita hadir di sini berdasarkan keinginan kita, oh iya, ini merupakan tanggung jawab saya, maka di situ sudah berasal dari intrinsik itu sendiri. Saya akan mendapatkan apa yang ketika saya melakukan kegiatan tersebut. Itu contohnya. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, di sini ada 3 hal, yaitu terkait dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ketika tadi masih berasal dari ekstrinsik, pasti akan ada permasalahan-permasalahan yang akan terjadi di situ. Hukuman itu biasanya tidak terencana ataupun tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Mungkin kalau di sini masih sedikit banyak ketika kita menjumpai anak pelanggar pasti ada hukuman. Nah, ada yang lainnya ketika silakan pusat dan sebagainya, yaitu merupakan hukuman. Yang selanjutnya yaitu konsekuensi. Nah, ini perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu sendiri. Konsekuensi sendiri adalah terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memotong murid. Misalkan nih, Bapak Ibu di sini selalu mengamati siswa-siswa kita yang ada di SMK Songo. Ketika itu panitia sudah tahu, anak ini bermasalah, anak ini pernah melakukan kesalahan, dimonitor terus. Lalu ketika kita bertemu, kita akan sedikit menyalahkan. Kamu kemarin melakukan seperti ini kan? Nah, hal seperti itu yang masih ada sebetulnya. Dan yang terakhir, restitusi. Itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, restitusi ini sendirilah yang kita bangun nantinya di SMK Wisong ini. Jadi ada kegiatan yang memang kita menyadarkan siswa itu secara sendiri itu seperti apa. Itu restitusi. Jadi supaya sama-sama merasa nyaman, sama-sama tidak merasa tersakiti, kita juga tidak merasa paling benar seperti itu. Itu nanti kita bahas. Dan di sini Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru ini adalah penghukum sebagai penghukum. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Yang seperti tadi sebagai teman. Ya, lalu pemantau dan sebagai manajer. Kalau sebagai penghukum mungkin Bapak Ibu sudah sedikit banyaknya tahu ketika anak itu melanggar secara tidak sengaja atau secara tiba-tiba kita langsung silakan Ustaz. Nah, hal-hal seperti itu. Atau lari keliling lapangan. Nah, itu hal-hal sebagai penghukum, kita sebagai penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, besok ketika kamu tidak mengikuti pelajaran saya, nilai itu tidak akan saya berikan. Itu contoh kecilnya. Kalau teman, biasanya kalau anak-anak berbuat salah itu, ayo anak tolong bantu bapak, lakukan demi bapak supaya kamu besok berubah seperti itu.
dengan pemantau tadi kita lihat secara terus menerus nanti di akhir dibuat mereka merasa bersalah. Yang terakhir sebagai manajer, kalau Bapak Ibu di sini memang diarahkan sebagai manajer, gitu. Jadi bisa komunikasi dengan baik, bisa menata manajemennya juga baik ketika berhadapan dengan siswa itu seperti apa. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang pertama, kalau guru sebagai pembuku, pasti di situ akan melakukan perintah atau melakukan tindakan hormat pada bendera selama 1 jam. Silakan hormat pada bendera selama 1 jam. Kalau orang atau guru sebagai pembawa bersalah, itu akan mengutarakan berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak atau ibu. Lalu yang selanjutnya, kalau sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Ayo tolong bantu bapak atau ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berubah seperti ini lagi. Bahasanya seperti itu. Lalu sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atribut ke koperasi dan jangan diulangi kembali. Kalau sebagai manajer Bapak Ibu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Yang itu yang baik seperti itu ya contohnya. Apakah kamu tahu kesalahanmu kira-kira baik? Nah, di sini saya bikin contoh Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga bisa bersama-sama menyampaikan kalau ada kalimat saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira apa Bapak Ibu? Pemantau atau pembuat rasa bersalah? Nah, betul, pembuat rasa bersalah nih Bapak Ibu. Jadi di sini ketika ada saya kecewa sekali dengan kamu, pembuat rasa bersalah. Lalu ada lagi Bapak Ibu, kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti apa Bapak Ibu? Penghukum ya? Ya betul, penghukum ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Lalu ada lagi, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer. Ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Selanjutnya Bapak Ibu, ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Sebagai teman. Ya, sebagai teman. Ya, sebagai training. Lalu terakhir, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa yang Bapak? Membuat rasa pemantau ya, membuat rasa bersalah sebagai pemantau tadi. Ya. Nah, itu tadi Bapak Ibu sedikit soal ataupun yang kaitannya dengan tadi pola ataupun 5 posisi kontrol kita. Lalu yang di sini adalah keyakinan kelas Bapak Ibu, ini menurut saya perlu dilakukan. Jadi ada keyakinan kelas ketika kita berada pada saat kita mengajar di pelajaran. Mengapa kita melakukan keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau peraturan sekolah mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui secara keseluruhan atau secara yang besar, Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui. Tapi kalau ini keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi seperti gambarannya ya semacam peraturan, tapi ini lebih ke keyakinan kelas. Jadi ketika berada di kelas itu kita membuat kesepakatan dengan siswa, dengan seluruh siswa yang ada di kelas, supaya dalam nanti berlakukan pembelajaran mereka juga mengikuti kesepakatan yang sudah dijalankan bersama-sama. Contohnya Bapak, keyakinan atau keyakinan yang ada di kelas. Misalkan kelas harus bersih seperti itu. Nah itu disepakati secara bersama-sama.
Lalu tanggung jawab, bagaimana kalau tanggung jawab? Nah, itu seperti itu Bapak Ibu. Nah ini mungkin yang terakhir dari materi, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu ada 3 Bapak Ibu yang dilakukan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kalau biasanya yang terjadi Bapak Ibu, kita selalu langsung yaitu menanyakan kesalahan. Apa yang sudah kamu lakukan? Nah, belum menstabilkan identitas. Itu segitiga restitusi. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Di sini menstabilkan atau menstabilkan identitas nih, materi menstabilkan identitas tadi. Bapak atau ibu guru, bapak ibu juga pernah melakukan itu. Bapak atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi bapak atau ibu ini mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Yang selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu contoh perkataan atau kalimat-kalimat yang berhubungan dengan validasi tindakan yang salah. Yang selanjutnya itu menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan atau murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Nah, itu contohnya yaitu apa keyakinan kelas kita, yaitu kesepakatan kita berada di kelas seperti apa. Lalu nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu contohnya Bapak Ibu. Ini terakhir Bapak Ibu untuk dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik dimanapun guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai ono atau sebagai manajer di sini yang menentukan murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Itu saja Bapak Ibu, mungkin di sini ada sedikit apa yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dani Kristianto yang sudah mengungkapkan kaitan dengan diseminasi mengembangkan pemahaman dan pengalaman budaya positif sebagai salah satu sarana di pemantau atau pembatasan bersalah. Nah, betul, pembatasan bersalah itu Bapak Ibu. Jadi di sini ketika ada saya kecewa sekali dengan kamu itu pembatasan bersalah. Lalu ada lagi Bapak Ibu, kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti apa Bapak Ibu? Kamu penghukum ya? Ya betul, penghukum. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Lalu ada lagi, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Selanjutnya Bapak Ibu, ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Sebagai teman. Ya, sebagai teman. Ya, sebagai training.
Nah, itu tadi Bapak Ibu sedikit soal ataupun yang kaitannya dengan tadi pola ataupun 5 posisi kontrol kita. Lalu yang di sini adalah keyakinan kelas Bapak Ibu ini menurut saya perlu dilakukan. Jadi ada keyakinan kelas ketika kita berada pada saat kita mengajar di pelajaran. Mengapa kita melakukan keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau peraturan sekolah mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui secara keseluruhan atau secara yang besar, Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui. Tapi kalau ini keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi seperti gambarnya ya semacam peraturan, tapi ini lebih ke keyakinan kelas. Jadi ketika berada di kelas itu kita membuat kesepakatan dengan siswa, dengan seluruh siswa yang ada di kelas, supaya dalam nanti memperlakukan pembelajaran mereka juga mengikuti kesepakatan yang sudah dijalankan bersama-sama. Contohnya Bapak Ibu, keyakinan atau keyakinan yang ada di kelas. Misalkan kelas harus bersih seperti itu. Nah itu disepakati secara bersama-sama. Lalu tanggung jawab, bagaimana kalau tanggung jawab? Nah itu seperti itu Bapak Ibu. Nah ini mungkin yang terakhir dari materi, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu ada 3 Bapak Ibu yang dilakukan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kalau biasanya yang terjadi Bapak Ibu, kita selalu langsung yaitu menanyakan kesalahan. Apa yang sudah kamu lakukan? Nah, belum menstabilkan identitas. Itu segitiga restitusi. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Di sini menstabilkan atau menstabilkan identitas nih, materi menstabilkan identitas tadi. Bapak atau ibu guru, bapak ibu juga pernah melakukan itu. Bapak atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi bapak atau ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Yang selanjutnya validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini contohnya, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu contoh perkataan atau kalimat-kalimat yang berhubungan dengan validasi tindakan yang salah. Yang selanjutnya itu menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan atau murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara implisit. Nah, itu contohnya yaitu apa keyakinan kelas kita, yaitu kesepakatan kita berada di kelas seperti apa. Lalu nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas dan ideal yang menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu contohnya Bapak Ibu. Ini terakhir Bapak Ibu menuntut dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik dimanapun guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau sebagai manajer di sini yang meningkatkan murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab.
Itu saja Bapak Ibu, mungkin di sini ada sedikit atau apa yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dani Sujanto yang sudah berangkat berkaitan dengan diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif sebagai salah satu sarana di CPN
Ada yang mau nyampein itu nggak? Nah, 70-30 itu adalah peraturan. Kalian harus mengikuti sifat ataupun sikap yang baik. Tapi kalau di sini itu adalah keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas ini adalah saatnya yang ke-9 dimulai. keyakinan kelas ini adalah kesepakatan kelas yang akan kita buat dan nanti dijalankan bersama-sama. Selama kita mengikuti pelajaran di kelas ini, berarti kita yang akan mengikuti kesepakatannya. Nah, di sini contohnya. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak atau bebas. Terus berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk pernyataan positif. Tahu pernyataan positif? Tahu pernyataan positif? Tahu nggak? Apa contohnya? Mandiri, tanggung jawab, terus kreatif, gitu ya. Pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat tadi. Mandiri, gampang diingat nggak? Gampang. Terus apa? Bertanggung jawab. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah selanjutnya mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi di sini saya melibatkan anak-anak yang ada di kelas 11 TKJ 1 untuk membuat keyakinan kelas. Ya. Jadi nanti teman-teman di sini semua akan saya beri stick note. Ya, akan saya beri stick note. Kalian nanti bisa menuliskan kalimat positif yang kalian ingin terapkan di kelas ini apa? Ada gambaran nggak? Ada. Kalimat positif contohnya apa tuh? Buang sampah pada tempatnya. Lalu apa? Apa? Yang lebih kecil apa? Yang lebih singkat apa? Sopan. Terus ketika ada yang berbicara menghargai, dalam kalimat kutipnya adalah menghargai. Ya. Kalau di sini ada contoh peraturan kelas dengan nilai kebersihan. Ya, ada bersih dan tanggung jawab, namanya keyakinan kelas. Bersih dan tanggung jawab. Tadi sudah ada menghargai. Itu contoh menghormati. Gampang loh. Kalau ke kamar mandi, izin. Dengan cara apa? Keyakinan kelas. Bisa dipahami sampai sini? Bisa? Saya akan berikan stick note. Ya. Nanti setelah disepakati bersama, ketika stick note ini sudah kalian tulis peraturan ataupun kalimat positif saja, bukan peraturan ya, karena ini berbeda dengan peraturan. Kalimat positif saja yang terkandung ataupun yang kalian tahu ya, dari kalimat positif itu apa aja, silahkan kalian tuliskan di sini dan nanti satu persatu kita sedikit ulas ya. Kira-kira disepakati apa enggak kalimat itu ketika nanti pelajaran dengan Pak Dani, kesepakatan kelas yang kita ambil seperti ini. Contoh, ketika presentasi yang di depan harus aktif, ya kan, ada catatan itu harus aktif, kelas harus aktif. Berarti di kelas ini semuanya harus mengikuti, tidak hanya diam mendengarkan, tapi juga harus bertanya, menjawab, menanggapi. Atau tadi aktifnya bagaimana? Bukan aktif terus jalan-jalan itu tidak, tapi aktif di sini adalah aktif untuk mencari tahu, menggali sesuatu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa? Oke, jadi saya bagikan signal kalau bukan disiapkan. Satu orang satu, silakan kalian tulis di lembar atas. Ya, di lembar satu lembar itu bagian atas. Di bagian atas ini, di atas ini kamu boleh. Kalau landscape semua ya. Kalau
Kalian tulis saja kalimat positifnya apa di sini. Ya, kalimat positif. Setelah itu nanti saya minta tolong untuk menandatangani. Ya, menandatangani. Masing-masing nanti bisa maju untuk menandatangani yang ada di depan. Jadi kita sudah sepakat untuk menerapkan keyakinan kelas tersebut. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya. Dibagi mas, ada yang masih sisa? Ada yang sisa? Sudah dapat semua stikernya? Ya, sudah dapat semua ya? Oke, silahkan kalian tulis mau landscape atau potret. Potret bumi nanti. Landscape ya, landscape berarti ini. Dituliskan kalimat positif, tapi tidak boleh sama dengan satu kelas ini. Tidak boleh sama, misalkan sudah menghargai ya udah. Atau kita sebutkan dulu. Ya, kita sebutkan dulu nanti ditulis. Tidak apa-apa. Silakan ditulis kalimat positif, tapi tidak boleh sama. Ini kan dari yang tahu nih. Yang sebelah sana dengan di sini nggak apa-apa. Kalau di sana nanti kok sama dengan ini ada yang sama nggak apa-apa. Ya, yang jelas dituliskan aja kalimat positif menurut kalian. Nanti kita sepakati. Silakan ditulis dulu. Silakan ditulis kalimat positif. Ya, kalimat positif. Masa nggak bisa nyebutin kalimat positif? Masa kalimat positif hanya itu aja? Satu saja, satu kalimat positif nanti kita ambil. Ya Mas Tiu, HP-nya disimpan dulu Mas Tiu. Tapi jangan dulu. Sudah? Nanti tangannya nanti ada saya. Kalau sampai kata kelas. Yang sudah, saya minta tolong untuk yang sudah menuliskan kalimat positif silakan ditempel satu persatu ke depan, nanti kita bahas ya, ditempel ke depan, nanti kita akan bahas kalimat positif apa yang terkandung dalam ungkapan kalian ya, kalimat positif apa yang terkandung dalam ungkapan kalian. Ambil Dorak,
kita akan menyepakati, ya, kita akan bahas dulu. Yang pertama ini dari teman kalian ya, ada yang menuliskan mengerjakan tugas tepat waktu. Sepakati? Tidak? Sepakati? Tidak. Terus konsekuensinya bagaimana? Kalau tidak mengerjakan tugas tidak tepat waktu, sebelum berat, apa? Berarti kan tidak disiplin. Tidak ikhlas. Tidak apa-apa. Berarti apa? Berarti nanti ada di sini ada kalimat disiplin. Mengerjakan tugas tepat waktu, disiplin nanti hilang berarti. Kalau disiplin di sini apa? Kaitannya apa kalau disiplin? Ini kan tepat waktu. Ya kan tepat waktu yang tadi. Lalu apa? Datang tidak terlambat. Kalau terlambat berarti siap untuk konsekuensi. Lalu kebersamaan di sini apa? Kebersamaan apa kalau kebersamaan? Ya. Terus bermusyawarah, kita selalu mengumpulkan kalau ada apa-apa silakan bisa disampaikan, dimusyawarahkan. Kelas harus rapi, berarti kalau di atas meja ada jaket, ada topi, ada tas harus dibuat rapikan, ya, harus dibuat, dirapikan. Selalu angkat tangan ketika ingin bertanya, ya, sepakati? Sepakati ya, berarti kalau ada yang mau bertanya, harus angkat tangan. Bersikap adil. Adil kalau adil. Dikerjakan, satu mengerjakan, yang lain mengerjakan. Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Sepakat? Bertanggung jawab. Lalu menghargai, saling menghormati. Jadi di sini nanti antara teman tidak ada yang gontok-gontokan, tidak ada yang saling membenci. Jangan toksik. Apa toksik? Di sini ada di toksik. No rasis. Ya, no rasis. Ngata-ngatain. Ya. Jadi kalau ngata-ngatain siap untuk di sebagai konsekuensinya. Selama angkat-angkat sudah membagikan bersama sudah langsung mengerjakan. Mendengarkan, memperhatikan guru yang sedang menjelaskan. Apakah disepakati? Berarti kalau ada yang tidak mendengarkan apa? Tidak apa-apain, diingatkan ya. Berarti temennya selalu mengingatkan. Ini kalau kembali lagi ke kesepakatan kelas. Seperti itu ya. Jadi tidak ada paksaan, tapi temennya wajib mengingatkan. Mengingatkannya bagaimana? Ayo kembali lagi ke kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Bisa diterima? Dari semua kesepakatan ada yang tidak setuju? Tadi ya, satu ya. Kalau dirubah apa? Berarti mengerjakan tugas tepat waktu. Apa siap mengerjakan tugas tepat waktu? Siap? Biasanya kan Pak Gani ngasih tugas, waktunya sampai nanti malam. Ketika itu tidak dipenuhi berarti apa? Diingatkan kembali ya. Tetap dapat nilai tapi ada pemacu. Seperti itu. Disepakati ya. Kalau disepakati nanti teman-teman silakan bisa bertanda tangan di sini, nulis namanya kalian, terus ditandatangani di sini. Artinya ketika besok pembelajaran harus sesuai dengan kesepakatan yang sudah berlaku. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya. Kalau bisa silakan nanti maju bebas untuk kesepakatan